aja lah, misalnya PLN ya. Iya. Itu dia sudah mengatakan ya, sudah ada beberapa charging station di lokasi-lokasi strategis, terutama untuk daerah-daerah pariwisata. Oh Di iya. Jogja, di Prambanan ya, di Borobudur, di Bali, di Labuan Bajo ya. Kira-kira itu udah Yang premium lah ya. premium. Sekarang misalnya kayak di Mandalika dan segala itu udah mulai Pak. Tapi Pak, seperti kalau itu. Saya sebagai orang awam nih, misalnya apa sih keuntungannya menggunakan mobil listrik? Memang secara cost dari pembiayaan bahan bakar, apakah memang lebih murah daripada menggunakan BBM, daripada perhitungan menggunakan listrik, khususnya ke SPKLU gitu? Ya, kalau kita bicara BBM, pastinya sudah ada satu kajian mendalam. Menggunakan BBM dan atau menggunakan mobil listrik itu jauh lebih murah menggunakan listrik. Jauh ya? Berapa persen Pak kira-kira sampai memangkas kehematan? Kan kalau kita menggunakan 1 liter bensin itu jarak yang ditempuh misalnya 10 km, berarti biaya listriknya itu adalah biaya bensin yang kita gunakan misalnya berapa sekarang BBM 12.500. Iya. Jarak tempuhnya berapa? Misalnya ya, untuk satu kendaraan 10 kilo. 12 kilo gitu ya kan. Sekarang kalau mobil listrik dia berapa kWh nih, kan hitungannya kWh. Standar kWh kan sekarang 1.500. Iya. Ya kan? Artinya kalau 1.500 jarak tempuh satu kendaraan listrik dengan 1 kWh itu berapa? Padahal dengan mengisi 1 kWh itu kalau tidak salah hitungan saya kita bisa menempuh jarak saya lupa angka pastinya gitu Pak ya. Tapi dari perhitungan itu kita sudah tahu bahwa kalau kita mengisi kendaraan dengan dengan kapasitas listrik yang dibutuhkan itu sekitar 10 kW atau berapa, itu kan biayanya tinggal kita kali Pak. Kan 1.500 tadi gitu ya kan. Jadi dengan nominal Rp100.000 kita menggunakan kendaraan listrik, dengan nominal Rp100.000 kita menggunakan kendaraan berbasis fuel, itu pasti lebih murah menggunakan kendaraan yang berbasis dengan listrik. Tapi hal lainnya itu adalah kan kita mau lingkungan bersih Pak. Iya, ya kan? Kita kan mau mengurangi emisi. Ya energi kan? terbarukan lah. Energi terbarukan. Di situ nggak bisa ditawar lagi Pak. Yang pasti jumlah karbon dioksida yang diproduksi akibat dari kita menggunakan CO akibat kita menggunakan fuel dan itu berkurang 50%. Jadi kalau kita menggunakan fuel pasti ada pembakaran, keluarnya itu adalah emisi gas buangnya. Kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu yang ada juga Pak, karena kan sekarang asalnya si listrik itu dari mana, pasti ada pembakaran juga dan sebagainya. Itu sudah berkurang 50% Pak dari perhitungan yang kita. Saya kembali ke ini tadi Pak, bahwa ternyata TKDN itu sampai 40%, bahkan lebih mungkin. Apa saja Pak komponennya ketika TKDN, kan mengingat Indonesia salah satu penghasil nikel terbesar, dan bahan bakar atau bahan bakunya baterai listrik itu juga dari nikel. Seberapa besar Pak potensi di Indonesia terhadap masa depan baterai listrik nanti? Kalau kita bicara baterai Pak ya, TKDN kita terus terang belum punya angka. Ya, setahu saya kita belum punya angka Pak. Karena saya sebagai salah satu prekayasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita saat ini proses dalam melakukan pendalaman mengenai segala macam riset terkait dengan industri baterai itu sendiri ya. Dan industri baterai itu sendiri jangan lupa mulai dari tadi pemurniannya, smelter ya, kemudian manufakturnya, kemudian sampai dengan assembly pembuatan baterai pack. Itu sudah sendiri tuh Pak. Ya, assembly manufaktur pembuatan baterai pack. Siklusnya ya. Belum lagi nanti recycle-nya, ya kan? Jadi baterai yang jumlahnya banyak itu harus di-recycle. Itu ada lagi Pak. Pasca pakainya ada lagi Pak, iya kan? Nah kemudian riset dalam melakukan perhitungan bagaimana si lithium ion ini diproduksi, gitu ya kan? Sehingga dia memang bisa memenuhi kebutuhan untuk mobil listrik. Kayak seperti sekarang kita menggunakan fast charging
fast charging station. Artinya baterainya harus fast charging, Pak. Iya. Bapak nggak bisa menggunakan baterai biasa untuk fast charging, gitu ya kan? Nah, inilah yang sekarang sedang dilakukan pengembangannya. Harapan kita adalah karena average nih, kalau dalam perhitungan saya, setiap kita menggunakan bahan material dari impor, itu pasti nilainya tuh berbeda 30% sampai 35%. Ambillah apapun yang kita buat, karena bahan bakunya kita impor, perbedaan harganya tuh 30 sampai 35%. Artinya kalau sekarang kita bisa menggunakan bahan baku lokal, nikel, kobalt, mangan yang tersedia, itu kan semua buat penggunaan industri baterai. Iya. Artinya mau tidak mau harga itu sudah bisa berkurang sekian persen gitu. Iya, betul. Dari harga pokoknya. Berarti sebenarnya kalau Indonesia mampu memiliki teknologi pengolahannya, kemudian SDM-nya juga mumpuni seperti tadi Bapak bilang, dan juga investasinya itu terbuka lebar, sebenarnya kita bisa jadi pemain ya Pak untuk penghasil baterai listrik ini. Betul, ya Pak, betul. Bukan hanya penyedia bahan baku gitu. Betul. Kan terbukti salah satu investor dari Korea Selatan yang cukup termasyur, mereka fokus di mobil listrik, menanamkan modalnya di Indonesia untuk produksi itu. Nah, oleh karena itu apakah memang ini dijadikan salah satu campaign Pak, di dalam salah satu program aja di G20 di Bali nanti, bahwa kita akan menjadikan mobil listrik di Indonesia sebagai ikon. Nah, itu apakah menjadikan potensi mobil listrik di Indonesia secara industri itu akan meningkat pesat Pak nantinya? Kalau buat saya Pak ya, acara G20 ini momen yang sangat luar biasa. Karena di luar negeri kita tahu mereka sudah hampir seluruhnya gitu punya target ya. Misalnya di kota Amsterdam tahun 2028 atau 2030 kendaraannya harus semua berbasis EV yang masuk ke kotanya. Kalau di luar kota Amsterdam boleh gitu ya kan? Kita ke negara apapun di China misalnya ya, itu kita kalau di kota Shenzhen aja yang biasa gitu ya, kita datang ke ini nih minimarket, itu kalau kita parkir motor itu langsung tuh kita ada charging station yang tinggal kita plug aja tuh. Jadi kita belanja tuh sambil kita ngecharge. Kan? lebih efisien ya. Betul. Waktu dan biayanya. Itu udah dari tahun 2016 2017 seperti itu Pak. Kita rata-rata pada tinggal di apartemen Pak. Kalau malam itu yang namanya kendaraan itu berbaris, itu semua di charge gitu ya kan. Jadi kalau malam lupa ngecas, paginya repot. Repot ya gitu. Jadi memang momen G20 ini salah satu adalah bagaimana kita menarik investor. Betul. Ya kan? Makanya saya sangat setuju kita upayakan pembangunan pabrik baterai saat ini, karena pabrik baterai itu akan mengundang para industri-industri besar untuk menanam modalnya di Indonesia untuk membangun kendaraan yang berbasis listrik tadi, kendaraan listrik tadi gitu, karena kan dia pasti perlu baterai gitu ya kan. Nah, yang kedua juga kita harus memikirkan bahwa yang dibangun saat ini oleh tadi perusahaan yang Korea Selatan itu adalah yang saya tahu 60% itu masih buat produk ekspor. Jadi walaupun dia di Indonesia 60% masih produk buat ekspor, 40%-nya hub di Asia. Gitu ya kan? Asia ya. Di Asia. Karena mungkin target marketnya di Indonesia juga belum bisa tertarget ya. Dan itu yang menarik Mas sebenarnya gitu ya kan, bahwa kita kalau membangun sesuatu jangan berpikiran hanya buat produk lokal. Gitu ya kan, kita juga harus berpikir global. Gitu ya kan. Bahkan kalau mampu ekspor dan semua tertarik, betul Pak. Saya kira potensi kita lebih besar untuk menjadi pemain produsen baterai listrik. Itu akan membuat keyakinan bahwa para investor-investor nanti diharapkan juga bisa ikut bermain dan melihat bahwa potensi di Indonesia ada loh. Market kita ada. Betul. Iya kan, market kita ada. Pasar kita bagus gitu ya kan. Dan bahwa yang namanya industri berbasis teknologi listrik electrical ini memang sudah ada di Indonesia. Ya G20 itu mau tidak mau menjadi ajang promosi kita Pak. Sebenarnya untuk memperkenal. Makanya kita sekarang punya pabrik baterai gitu ya. Kita ada pabrik pengolahan smelter nikel di Morowali misalnya gitu ya kan. Sekarang di Batang di kawasan industri gitu ya kan untuk baterai ini gitu. Jadi saya pikir ini sudah merupakan satu terobosan untuk kita mengatakan memang kita siap gitu untuk menerima investor di Indonesia. Selain G20, kita ada momen dong Pak untuk promosi. Salah satunya BRIN kan menjadi salah satu penyelenggara yaitu pameran mobil listrik. Nah, boleh dong Pak spill dikit. Apa sih Pak karya anak bangsa yang bisa dipamerkan, dipromosikan bahwa kita masyarakat Indonesia bisa loh menghasilkan mobil listrik, bahkan sampai baterainya, bahkan sampai
Apa nih Pak yang bisa bocorannya nanti kita bisa intip di pameran mobil listrik ini? Terima kasih Pak. Jadi ini memang satu momen sekalian bahwa BRIN sejak tahun 2019 itu sudah menyelenggarakan secara rutin yang kita sebut dengan Indonesian Electric Motor Show. Ya, Indonesian Electric Motor Show yang pertama tahun 2019 kita selenggarakan di Balai Kartini. Ya, itu antusiasme luar biasa karena pertama kali kita menyelenggarakan Indonesian Electric Motor Show. Ya, semua hanya kendaraan berbasis listrik yang dipamerkan. Kemudian yang 2020 ada COVID, kita tidak bisa selenggarakan. 2021 kita menyelenggarakan lagi Pak di kawasan Puspitek Serpong. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional punya kawasan laboratorium, kita adakan di sana Pak. Antusiasmenya sangat luar biasa, ya kan? Apa bedanya? Ya kan? Bedanya adalah bahwa kita melakukan kegiatan Indonesian Electric Motor Show ini adalah selain kita memamerkan produk elektrik, ya, kita juga memamerkan produk riset, produk riset berbasis elektrik tadi, gitu ya kan? Dan kita juga tidak bicara hanya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, semua misalnya kendaraan air yang menggunakan motor listrik. Ya kan? Ada darat, laut dan udara. Udara juga ada? Udara juga ada. Drone itu memang dipakai apa Pak? Ngecasnya nanti di mana ya Pak, di atas? Nah itu Pak, bagaimana kita kemudian bisa punya teknologi. 2022 rencana kita akan menyelenggarakan Indonesian Electric Motor Show juga, yang kita akan laksanakan di JCC, Jakarta Convention Center, pada tanggal 8 sampai dengan 10 September 2022. BRIN sebagai hostnya di situ, kita kerjasama dengan MTI. Nah kemudian itu adalah ajang kita untuk melakukan promosi riset Pak. Jadi IMS itu adalah promosi riset. Yang datang ke acara itu bisa melihat bagaimana sih menggunakan charging station, gitu ya kan. Saya pengen lebih ke edukatifnya ya. Edukasinya Pak, edukasinya ya. Kemudian yang namanya charging station tuh katanya sulit, apanya sih yang sulit? Nah, ada namanya charging station monitoring system. Jadi pada saat ngecharge kita bisa lihat sudah berapa kWh. Pada saat ngecharge kita bisa melihat bahwa mobil ini sudah dicharge berapa kali, dicharge di mana aja. Jadi itu Pak, tadi saya bilang, mobil Bapak misalnya dicharge di 5 tempat, nggak bisa bohong tuh Pak. Amin, mobil saya Pak listrik. Ini kalau bilang kesini itu bisa dideteksi itu Pak ya. Nah contoh begitu. Dan kita juga membuka kesempatan kunjungan ke laboratorium yang menyediakan fasilitas pengujian, ya kan. Bapak jangan lupa, kita punya charging station. Kesulitan kita apa? Kesulitan kita dalam melakukan pengujiannya Pak. Pengujian charging station itu bukan hal yang mudah. Itu paling sulit dilakukan, dan sampai sekarang ini kita punya kesulitan untuk melakukan pengujian charging station karena kita tidak punya lab khusus untuk itu. Nah tapi kita sedang mengupayakan ke sana. Kesulitannya apa itu Pak kira-kira? Karena charging station itu perlu yang namanya laboratorium khusus. Berapa lama mercasnya, bagaimana listriknya, lebih ke safety-nya ya? Lebih pada ke safety-nya gitu ya kan. Kemudian itu ya, apakah memenuhi regulasi? Kan kalau handphone tuh kan kadang sampai melendung tuh Pak. Kan pernah kejadian salah satu produk baterai itu terbakar gitu ya kan. Nah itu menyebabkan kita harus punya satu sistem pengujian sendiri. Jadi pengujian charging station, pengujian sistem modul yang kita kembangkan yang charging station monitoring system, pengujian kendaraan roda 2 berbasis listrik, pengujian dari baterai swap, itu semuanya ada di tempat kita. Menarik sekali Pak. Pameran itu nanti kita akan mengundang masyarakat umum juga untuk mengunjungi, selain di tempat pameran juga mengunjungi laboratorium, ya kan di sana. Nah di dalam acara itu juga kita mengundang partisipan baik itu dari university, lembaga riset dan lembaga riset swasta. Berarti ini untuk salah satu menarik investor ya Pak. Betul. Jadi mereka bisa melihat riset seperti ini, dan kita ada kunjungan ke lab. Walaupun acaranya di CCC, nanti kita siapkan kendaraan dengan menggunakan bis yang kendaraan listrik juga sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Experience-nya. Nanti kita datang ke lab kita ada di Puspitek Serpong, dan kita bisa mengunjungi laboratorium kita yang ada di sana. Itu yang kita lakukan Pak. Baik Pak Barman, terima kasih informasinya mengenai dunia mobil listrik Resa ini sangat menarik sekali, dan kami menaruh harapan banyak kepada BRIN Pak agar risetnya mengenai mobil listrik semakin dalam dan semakin jago lah dalam mengembangkan ini agar semakin murah Pak. Dan ya kita bisa mampulah Pak untuk menikmati, syukur-syukur membeli mobil listrik ini. Baik Sobat Antara, demikianlah obrolan kita dengan Pak Barman Tambunan, salah satu perekayasa mobil listrik di Indonesia, dan mudah-mudahan dengan adanya potensi mobil listrik di Indonesia dari bahan bakarnya, bahan bakunya, dan juga
target marketnya yang cukup besar ternyata, bahkan potensi untuk menjadi pemain pabrik produsen baterai listrik untuk skala internasional pun besar. Saya punya firasat yang baik sepertinya Pak, bahwa kita bisa berbuat banyak untuk di dunia industri mobil listrik. Amin. Dan demikian Sobat Antara podcast berisik kali ini, dan saksikan juga podcast-podcast Antara lainnya di kanal antaranews.com dan juga YouTube Antara TV Indonesia, dan juga di Spotify podcast Antara. Sampai jumpa di berita baik selanjutnya. Dadah.